Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Hussein dengan NIM 17086312, jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang pembelajaran senam. Kita dimulai dari pengertian pembelajaran. Poin pertama, pengertian pembelajaran. Istilah pembelajaran pada dasarnya mencakup dua konsep yang saling terkait, yaitu belajar dan mengajar. Menurut teori belajar kognitif, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Claden berpendapat bahwa belajar pada dasarnya berarti mempraktekkan sesuatu, sedangkan belajar sesuatu berarti mengetahui sesuatu. Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik, menurut Asyar 2011. Belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan peserta didik, bukan sesuatu yang dilakukan terhadap peserta didik. Peserta didik tidak menerima pengetahuan ini dari pendidik atau kurikulum secara pasif. Pembelajaran merupakan suatu rangkaian peristiwa yang kompleks dan sistematis. Dalam peristiwa tersebut terjadi interaksi pendidik dan peserta didik dalam rangka perubahan sikap dan pola pikir yang menjadi kebiasaan bagi peserta didik yang bersangkutan. Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi peserta didik dan kreativitas pendidik. Menurut Nur Hakim 2007 menjelaskan strategi pembelajaran yang meliputi pengajaran diskusi, membaca, penugasan, presentasi, dan evaluasi. Keterlaksanaannya tergantung pada 3 dasar komunikasi, yaitu komunikasi antara pengajar dan peserta didik, komunikasi antara peserta didik dengan sumber belajar, dan komunikasi antara sesama peserta didik. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional UU SPN nomor 20 tahun 2003 mengatakan pembelajaran adalah proses interaksi didik peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam arti, pembelajaran merupakan proses belajar yang diciptakan guru dengan tujuan untuk mengembangkan kreativitas berpikir peserta didik sehingga kemampuan berpikir juga meningkat. Jadi poin yang kedua yaitu metode pembelajaran dalam penjas. Metode berasal dari kata meto dan hodos. Meta berarti kepada lewat, dan hodos berarti jalan. Kata metode berarti jalan yang dilalui atau cara mencapai tujuan. Metode sering juga disebut pendekatan atau aparat. Kata pendekatan dan metode sering dipertukarkan. Pengertian metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Seorang guru harus bisa menerapkan metode yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan karakter para siswanya. Dengan begitu, proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan siswa dapat menyerap pelajaran dengan lebih mudah. Tujuan dari pembelajaran senam. Yang pertama yaitu meningkatkan kelentukan, kekuatan, daya tahan, keterampilan, dan efisiensi gerakan. Yang kedua itu mempertahankan dan meningkatkan sikap dan gerak yang baik atau ranah psikomotor. Yang ketiga, menambah kemampuan mempelajari motor skill atau yang keempat itu menambah kesanggupan untuk menilai bagaimana gerak itu seharusnya. Yang kelima, mengembangkan sifat-sifat kejiwaan atau mental, spiritual, percaya diri, suka bergaul, penuh inisiatif, dan keberanian. Yang keenam, meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan perkembangan dan kondisi badan, pernapasan, peredaran darah, dan pencernaan. Yang ketujuh, meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang pentingnya fitness. Poin selanjutnya yaitu pembagian metodik pada umumnya. Yang pertama yaitu pendahuluan, inti, dan penutup.
pendahuluan terdiri dari memenuhi keinginan gerak yang spontan dan mempersiapkan diri secara fisis dan psikis. Lalu ke intinya, inti terdiri dari meningkatkan pengamatan kemampuan reaksi dan koordinasi. Yang kedua, membentuk kebiasaan motorik atau teknik dasar. Yang ketiga, memupuk percaya diri, penguasaan diri, dan pengambilan keputusan. Di penutup, terdiri dari fungsi dan diturunkan, fungsi organ diturunkan. Yang kedua, menghilangkan ketegangan psikis. Lalu lanjut ke poin selanjutnya, bentuk-bentuk menyajikan pembelajaran. Yang pertama itu pembelajaran dalam bentuk permainan. Ciri-ciri pada anak-anak sekolah dasar ialah mereka bergerak selalu dalam suasana bermain. Siswa menghadapi latihan juga dengan maksud untuk bergembira, untuk bermain. Bila seseorang guru mengajar dalam suasana bermain, tujuannya harus tetap, yaitu agar supaya siswa belajar gerak dengan baik. Lalu yang kedua, pembelajaran dalam bentuk pertandingan. Selanjutnya yaitu pembelajaran dalam bentuk training atau pembiasaan. Lalu yang keempat, pembelajaran dalam bentuk fantasi. Lalu yang kelima, pembelajaran dalam bentuk tugas. Yang keenam, pembelajaran dalam bentuk komando. Dan lanjut ke poin selanjutnya yaitu gaya dan cara berbicara. Gaya dan cara berbicara terhadap siswa merupakan intonasi dari guru dalam mengajar. Intonasi atau langgam ini adalah kekasan dari guru dalam mengajar dan disebut sebagai nada mengajar. Suasana pelajaran sangat dipengaruhi oleh nada mengajar. Syarat-syarat nada mengajar yang baik. Yang pertama yaitu nada mengajar harus memberikan stimulus atau merangsang dan sugesti atau mempengaruhi. Yang kedua, ia harus ramah, tidak boleh menghardik. Lalu yang ketiga, ia harus jelas bicaranya lambat tetapi diartikulasikan dengan tujuan dan tajam, terutama huruf hidupnya harus jelas. Yang keempat, tidak perlu bicara dengan keras. Nada yang keras hanya berakibat siswa-siswanya menjadi gaduh. Justru kalau kelas hiruk pikuk, nada mengajar haruslah lembut. Sebaiknya nada mengajar dimulai dengan suara yang tinggi, kemudian lambat laun menjadi lembut. Dengan demikian memaksa murid-murid untuk mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, ia harus singkat dan seperlunya saja. Yang keenam, nada mengajar harus disesuaikan dengan besarnya ruangan. Lanjut ke poin selanjutnya yaitu macam-macam metode pembelajaran. Jadi macam-macam metode pembelajaran yaitu gaya komando, anatomi gaya komando. Lalu saya akan jelaskan gaya komando itu apa. Peran guru pembelajaran ini sangat dominan, yaitu sebagai pembuat keputusan pada semua tahap. Karena pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi sepenuhnya dilakukan oleh guru. Sedangkan peserta didik atau siswa hanya berperan sebagai pelaku ataupun pelaksana saja yang sepenuhnya harus tunduk terhadap pengarahan. Lalu anatomi gaya komando. Dalam setiap anatomi gaya, Moston meninjau dan 3 perangkat keputusan. Lalu anatomi gaya komando ini ada beberapa anatomi gaya komando, yaitu yang kedua tadi untuk gaya komando atau gaya perintah ini. Semua keputusan diambil oleh guru. Jadi diagram tentang keputusan untuk gaya komando ini adalah sebagai berikut. Sasaran gaya komando. Lalu yang keempat, menyusun pelajaran gaya komando. Lalu yang selanjutnya yaitu keputusan pasca pertemuan. Lalu lanjut ke implikasi penggunaan gaya komando. Yang kelima, unsur-unsur khas dalam pembelajaran dengan gaya komando. Lalu yang keenam, saluran-saluran pengembangan gaya komando.
Lanjut, sasaran gaya penemuan terpimpin. Lalu penerapan penemuan terpimpin. Selanjutnya implikasi penemuan terpimpin dan pokok bahasan. Lalu kita lanjut ke gaya divergen. Gaya konvergen dan divergen. Dalam gaya konvergen, guru cukup memberikan perintah atau instruksi dalam melakukan teknik gerakan dan siswa melakukan sesuai pengetahuannya. Contoh bagaimana cara melakukan passing menggunakan kaki bagian luar dalam sepak bola atau lakukan. Dalam gaya divergen, siswa dituntut kreatif karena guru hanya memberi instruksi atau perintah dan siswa melakukan. Contoh, buatlah bentuk latihan menggunakan tali untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Susunan pelaksanaannya yaitu terdiri dari pembukaan, yang kedua warming up, lalu beberapa pedoman dalam warming up nih. Yang ketiga bagian utama atau inti 60-90 menit. Bagian inti ini dapat berisi dengan berbagai prinsip. Yang pertama itu dapat 1-3 macam sasaran. Sasaran dapat berupa kulatisa, fisik, teknik, taktik, dan atau kombinasi dari ketiganya. Lalu latihan teknik dan taktik atau kombinasi dari kedua unsur tersebut. Yang ketiga latihan teknik dan taktik hendaknya diletakkan pada bagian awal latihan inti. Yang keempat latihan teknik dan teknik dengan repetisi tinggi dan intensitas tinggi baru boleh diberikan apabila bentuk gerakan tekniknya sudah dikuasai dengan baik dan betul. Yang kelima, kalau latihan berupa unsur kondisi fisik, kecepatan harus diletakkan pada bagian awal juga. Kalau kecepatan digabungkan dengan power, juga kecepatan harus didahulukan. Kalau kekuatan dikombinasikan dengan daya tahan, maka daya tahan diletakkan pada bagian akhir inti. Jangan menggabungkan latihan kecepatan dengan gaya tahan aerobik dalam satu season. Lalu yang keempat, metode pembelajaran diskusi. Metode diskusi adalah suatu metode pengajaran yang mengedepankan aktivitas diskusi siswa dalam belajar memecahkan masalah. Metode ini dilakukan dengan membentuk kelompok diskusi untuk membahas suatu masalah. Kelebihan metode pembelajaran diskusi ini yaitu mendorong siswa berpikir kritis, mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya, melatih siswa tentang toleransi dan menghargai pendapat orang lain. Kekurangannya yaitu cenderung didominasi siswa yang suka berbicara. Yang kedua, diperlukan cara formal dalam menyampaikan pendapat. Yang ketiga, tema di dalam diskusi biasanya terbatas, hanya cocok untuk kelompok kecil. Lalu lanjut ke model pembelajaran kooperatif. Skrip kooperatif adalah metode belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan secara lisan mengintisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Metode pembelajaran ini memasangkan siswa dan menuntut siswa untuk menyampaikan intisari dari materi pelajaran secara lisan. Pada akhir sesi, guru akan memberikan kesimpulan dari pokok materi pembelajaran. Kelebihan metode ini yaitu melatih pendengaran atau telitian atau kecermatan. Yang kedua, setiap siswa mendapat peran. Yang ketiga, melatih mengungkapkan kesalahan orang lain dengan lisan. Lalu kekurangannya ini hanya dilakukan 2 orang atau tidak melibatkan seluruh kelas sehingga koreksi hanya sebatas pada 2 orang tersebut. Yang kedua, melatih siswa dalam mendengarkan, menyimpulkan, dan menyampaikan intisari dari materi. Lalu melatih siswa untuk lebih berani dan percaya diri di dalam kelas. Model selanjutnya yaitu model pembelajaran taktis. Pendekatan permainan taktik adalah pendekatan dengan menggunakan permainan. Tujuannya agar siswa memahami manfaat teknik permainan tertentu dengan cara mengenalkan situasi permainan tertentu terlebih dahulu kepada anak. Melalui kegiatan permainan akan terjadi persaingan dan kompetisi yang dapat mewujudkan keinginan pribadi untuk mencoba kemampuan yang telah dimiliki. Lanjut ke metode yang ketujuh, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara pengelolaan pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa
suatu proses, situasi, benda, atau cara kerja suatu produk teknologi yang sedang dipelajari. Demonstrasi dapat dilakukan dengan menunjukkan benda baik yang sebenarnya, model maupun tiruannya, dan disertai dengan penjelasan lisan. Kelebihan metode ini yaitu informasi lebih mudah dimengerti karena melalui praktik langsung, lalu dapat meminimalisir kemungkinan kesalahan pengertian karena bukti konkret terlihat. Lalu siswa lebih mudah memahami informasi yang disampaikan pengajar. Kekurangannya metode ini yaitu tidak semua materi pelajaran dapat didemonstrasikan. Lalu tenaga pengajar harus orang yang sangat paham mengenai materi yang diajarkan. Yang ketiga, hanya efektif bila siswa tidak terlalu banyak. Metode selanjutnya yaitu metode ceramah. Metode ini merupakan cara konvensional yaitu dengan menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ceramah dianggap sebagai metode yang paling praktis dan ekonomis. Namun terdapat beberapa kekurangan di dalamnya. Kekurangan metode ini yaitu peserta didik lebih pasif karena hanya mendengarkan pengajar. Lalu kegiatan belajar mengajar cenderung membosankan. Lalu beberapa siswa yang lebih menyukai belajar visual akan kesulitan menerima pelajaran. Lalu kelebihan dari metode ceramah ini yaitu tenaga pengajar dapat mengendalikan kelas sepenuhnya, mendorong siswa agar berusaha melatih fokus. Proses pembelajaran lebih mudah dilakukan. Lalu kegiatan belajar dapat diikuti banyak peserta didik. Lalu metode selanjutnya itu gaya latihan. Pada awalnya guru menggunakan gaya komando, namun dalam tahap tertentu guru memberi tugas kepada siswa. Dalam melaksanakan tugas tersebut siswa boleh mengambil keputusan sendiri. Pada tahap evaluasi, guru melakukan observasi atau pengamatan terhadap kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik atau siswa secara individu. Gaya latihan ini sangat sesuai untuk pembelajaran dalam penguasaan teknik dasar. Lalu lanjut ke poin selanjutnya yaitu tentang peranan guru dan siswa. Siswa membuat keputusan selama pertemuan berlangsung mengenai sikap, tempat, urutan pelaksanaan tugas, lalu waktu untuk memulai tugas, kecepatan dan irama, waktu berhenti, waktu sela di antara tugas-tugas, dan memprakarsai pertanyaan-pertanyaan. Peranan guru sedikit berubah dari gaya komando untuk menjadi gaya latihan. Peran guru ini, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja sendiri, memberi balikan secara pribadi kepada siswa, memiliki kesempatan untuk mengindahkan interaksi individual dengan setiap siswa, harus memberi kesempatan kepada siswa untuk menyesuaikan diri dengan peranan baru mereka. Lalu implikasi gaya latihan. Dalam episode-episode gaya latihan, siswa harus mengenal atau mengetahui yang diharapkan dari kelas, menerima pemberian tugas, membuat keputusan sambil menjalankan tugas, lalu menerima balikan. Sekarang disediakan waktu bagi siswa untuk mengatur kapan memulai, kapan berhenti, waktu sela antara tugas-tugas. Lalu siklus kegiatan. Siklus kegiatan terdiri dari pencapaian tugas oleh guru, pelaksanaan tugas oleh siswa, pengamatan dan penilaian oleh guru. Peranan baru siswa, keputusan-keputusan dan peranan guru harus dijelaskan di kelas. Karena perubahan dari perintah ke latihan, maka siswa perlu memahami peranan mereka dan meyakinkan oleh guru. Lalu perubahan menimbulkan ketegangan dan kadang-kadang ketidakpastian, jadi harus diusahakan agar siswa merasa enak dan dengan tanggung jawab baru mereka. Lalu gaya latihan mungkin perlu dimulai dengan memakai satu tugas saja dan menambah waktu bagi siswa untuk mengambil keputusan. Lalu pemilihan pokok bahasan dan desain gaya latihan. Desain lembaran tugas. Desain lembaran tugas berisi keterangan yang diperlukan mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya dengan berfokus pada tugas. Lalu rencana keseluruhan pelajaran. Rencana keseluruhan pelajaran harus memberikan rencana keseluruhan untuk episode-episode atau unit-unit yang akan diajarkan. Kalau lembaran tugas telah merinci tugas-tugas bagi siswa,
maka rencana pelajaran yang akan diberikan oleh guru tentang semua keterangan yang akan diberikan oleh guru tentang semua keterangan yang diberikan oleh guru tentang semua keterangan yang diperlukan untuk memimpin kelas. Lalu poin selanjutnya, metode selanjutnya yaitu gaya inklusi. Pada gaya inklusi, guru berperan sebagai pembuat keputusan dalam perencanaan, sedangkan peserta didik siswa menentukan pilihan terhadap kelompok kegiatan dalam pelaksanaan dan evaluasi. Lalu lanjut ke metode selanjutnya, yaitu tentang gaya resiprokal. Dalam gaya mengajar resiprokal, tanggung jawab memberikan umpan balik bergeser dari guru ke teman sebaya. Pergeseran peranan ini memungkinkan peningkatan interaksi sosial antara teman sebaya dan umpan balik langsung. Atau gaya resiprokal, dalam perangkat putusan di sebelum pertemuan, pengadaan umpan balik langsung digeser kepada seorang pengamat. Lalu selanjutnya metode selanjutnya yaitu metode pembelajaran discovery. Metode discovery dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa aktif, mandiri, dan memiliki pemahaman yang lebih baik. Dalam hal ini, siswa mencari jawaban terhadap pertanyaannya sendiri sehingga mengingatnya lebih baik. Kelebihan metode ini yaitu mengembangkan kemampuan kognitif siswa, lalu siswa dapat berpikir lebih luas dan lebih mandiri, lalu meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri dari siswa. Melalui penemuan yang dilakukannya, lalu meningkatkan hubungan timbal balik antara siswa dan guru. Kekurangan metode ini yaitu metode ini hanya cocok untuk kelas yang kecil. Siswa harus memiliki persiapan mental dalam proses belajar. Siswa lebih memperdulikan penemuannya ketimbang memperhatikan keterampilan dan sikap. Lalu tidak semua penemuan dapat memecahkan masalah. Jadi inti dari pembahasan materi metode pembelajaran ini, yang pertama yaitu rangkumannya yaitu panjangnya materi dari bab yang telah saya sampaikan tadi ini itu mencakup dalam pembelajaran merupakan suatu rangkaian peristiwa yang kompleks dan sistematis. Jadi intinya dalam peristiwa tersebut terjadi interaksi pendidik dan peserta didik dalam rangka perubahan sikap dan pola pikir yang menjadi kebiasaan bagi peserta didik yang bersangkutan. Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi peserta didik dan kreativitas pendidiknya itu sendiri. Lalu adapun bagaimana metode yang bisa digunakan adalah gaya komando, gaya penemuan terpimpin, gaya divergen dan konvergen, gaya diskusi, gaya kooperatif, pendekatan taktis, inquiry, metode demonstrasi, metode ceramah, metode latihan, metode inklusi, resiprokal, lalu gaya periksa sendiri. Lalu seorang guru harus bisa menerapkan metode yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan karakter para siswanya. Dengan begitu proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan siswa dapat menyerap pelajaran dengan lebih mudah. Mungkin sekian materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan saya minta maaf. Saya Zaid Husain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.